Oh, baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dezara Nabila Putri. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem akuntansi biaya. Terus, secara umum, sistem perusahaan harus memiliki sistem yang tepat dalam menjalankan usahanya. Sistem yang baik ini merupakan salah satu kunci dalam pengendalian perusahaan. Oleh karena itu, penting perusahaan untuk menerapkan sistem akuntansi, khususnya sistem akuntansi biaya, yang akan dibahas pada video kali ini. Sebelum ke materi yang lebih dalam lagi, apa sih pengertian dari sistem akuntansi biaya itu? Sistem akuntansi biaya itu bisa kita katakan sebagai kegiatan pengumpulan biaya atau jaringan prosedur yang digunakan untuk mengumpulkan, mengklasifikasikan, dan menyajikan laporan biaya yang nantinya akan disampaikan kepada manajemen dalam pengambilan keputusan. Terus salah satu kriteria sistem akuntansi biaya yang baik itu harus terdapat pemisahan tugas antara masing-masing fungsi yang terkait. Semua dokumen yang diotorisasi dengan baik itu sesuai dengan fungsi dan tanggung jawab pihak yang mengotorisasi atas dasar catatan akuntansi yang digunakan untuk mencegah terjadinya penyelewengan di dalam perusahaan. Nah, sistem akuntansi biaya di dalam perusahaan itu erat hubungannya dengan sistem pengawasan produksi. Mengapa demikian? Karena sistem pengawasan produksi itu merupakan sistem pengawasan produksi yang terdiri dari jaringan prosedur untuk mengawasi order produksi yang dikeluarkan agar terjadi koordinasi antara kegiatan penjualan, penyediaan bahan baku, fasilitas pabrik, dan juga penyediaan tenaga kerja guna memenuhi order tersebut. Jadi dari penjelasan pengertian dari akuntansi biaya dengan pengawasan produksi ini sudah dapat kita ketahui nih apa sih terikatnya tuh di mananya. Karena pengawasan produksi ini kan apa sih membahas mengenai produksi, sedangkan akuntansi biaya ini nih dia meliputi kegiatan produksi. Nah, itulah keterikatannya. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi sistem akuntansi biaya. Yang pertama ada metode, yang kedua biaya, dan yang ketiga ada proses produksi. Selanjutnya metode. Nah, untuk metode yang pertama ini ada metode full costing. Metode full costing ini merupakan metode penentuan kos produksi yang memperhitungkan semua unsur biaya produksi ke dalam kos produksi, atau secara singkatnya metode full costing ini nih merupakan metode penentuan harga pokok produksi yang membebankan seluruh produksi baik yang berperilaku tetap maupun variabel terhadap produk. Jadi metode full costing ini meliputi semua pembiayaan baik itu yang variabel ataupun yang tetap. Itu dimasukkan ke dalam metode full costing. Contohnya saja, metode full costing ini biaya overhead pabriknya itu dibebankan kepada produk atas dasar tarif yang telah ditentukan di muka pada kapasitas normal ataupun atas dasar biaya overhead yang sesungguhnya. Terus, metode full costing ini terjadi dua pembebanan BOP atau biaya overhead pabrik. Yang pertama itu ada BOP lebih atau bisa dikatakan sebagai over apply factory overhead. Ini terjadi jika jumlah BOP yang dibebankan lebih besar dari biaya BOP sesungguhnya terjadi. Sedangkan kebalikannya, BOP kurang itu atau under applied factory overhead, ini kebalikan dari tadi biaya overhead pabrik yang lebih. Terus yang kedua ini metode variabel. Metode variabel ini merupakan metode penentuan kos produksi yang hanya memperhitungkan biaya produksi yang berperilaku variabel saja.
Atau bisa kita jelaskan lagi, variable costing ini merupakan metode penentuan harga pokok produksi yang hanya memperhitungkan biaya produksi variabel saja. Contohnya bukan contoh, dalam penerapannya, biaya pabrik ini, misalnya produk yang belum laku dijual, BOP tetap tidak melekat pada persediaan, tetapi langsung dianggap sebagai biaya dalam periode terjadinya produksi tersebut, dan biaya variabel pabrik tetap diperlakukan sebagai period cost dan bukan sebagai unsur biaya harga pokok produk, sehingga biaya variabel pabrik tetap dibebankan sebagai biaya dalam periode terjadinya. Selanjutnya, penggolongan biaya. Di sini, penggolongan biaya ini saya klasifikasikan menjadi 4, yaitu ada biaya standar, biaya historis, biaya produksi, dan biaya non-produksi. Biaya standar ini merupakan biaya yang ditentukan di muka, yang merupakan jumlah biaya yang seharusnya dikeluarkan untuk membuat suatu satuan produk atau untuk membiayai kegiatan tertentu atau kegiatan produksi ya. Terus biaya historis di sini ini merupakan suatu nilai aset yang lebih mengacu pada harga beli ataupun nilai ekonomis secara real. Dan biaya produksi ini merupakan biaya-biaya yang dikeluarkan dalam pengolahan bahan baku menjadi produk, atau biaya produksi ini bisa kita katakan sebagai biaya yang digunakan dalam proses produksi tersebut, yang meliputi dari biaya bahan baku langsung, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Terus, biaya non-produksi ini merupakan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan non-produksi. Kegiatan non-produksi ini apa aja sih? Kegiatan non-produksi ini bisa kita katakan sebagai biaya pemasaran, biaya administrasi dan umum. Itu biaya biaya non-produksi. Terus selanjutnya, yang selanjutnya ada proses produksi. Nah, proses produksi ini dibedakan menjadi 2, ada yang berdasarkan dengan pesanan, ada yang berdasarkan dengan proses. Yang berdasarkan dengan pesanan, ini merupakan sistem produksi yang menjalankan proses produksinya merespon dari pesanan permintaan yang diterima. Sedangkan berdasarkan proses, ini merupakan proses produksi yang dilaksanakan mulai dari pengelolaan bahan baku hingga menjadi produk jadi, menunggu diterimanya pesanan permintaan dari konsumen. Jadi, bedanya pesanan dengan proses ini, yang kalau pesanan ini kita menunggu adanya pesanan atau permintaan dari konsumen atau customer itu baru dibuatkan produknya, sedangkan yang proses ini kita memang sudah ngebuat sendiri dari bahan bakunya itu dibuat, dan di dalam proses pembuatannya itu di dalam prosesnya itu sampai mencari konsumen atau customer gitu. Jadi itu kalau proses ini barangnya sudah dibuat dulu, sedangkan pesan ini tunggu di pelanggan. Tuh, oke. Fungsi yang terkait, yang pertama ada fungsi penjualan. Fungsi penjualan ini mengenai penerimaan dan pencatatan pesanan dalam kegiatan produksi. Sedangkan fungsi produksi ini penjelasannya itu mengenai pemerintahan pembuatan suatu produk. Dan yang ketiga ini fungsi perencanaan dan pengawasan produksi ini sesuai dengan namanya, berarti dia ini mengawasi dan menyusun rencana bagaimana sih produk ini akan dibuat gitu. Dan yang terakhir fungsi gudang, sesuai namanya gudang artinya ini menyimpan bahan baku ataupun barang jadi. Dan yang terakhir fungsi akuntansi biaya yang kita bahas ini adalah berisikan mengenai seluruh detail dari kegiatan produksi hingga barang tersebut laku dijual gitu. Selanjutnya, informasi yang diperlukan manajemen. Nah, informasi yang diperlukan manajemen ini meliputi ada 5, yaitu order produksi yang belum selesai, order produksi yang telah selesai, harga pokok produk jadi, harga pokok produk yang masih dalam proses, dan biaya menurut pusat biaya. Oke, selanjutnya. Nah,
Dokumen yang digunakan, yang pertama itu ada surat order. Surat order ini berisikan surat perintah yang dikeluarkan oleh Departemen Produksi yang ditujukan kepada bagian-bagian yang terkait dengan proses pengolahan produk. Jadi surat order ini mengenai surat perintah untuk pembuatan produk, dan daftar kebutuhan bahan ini berisikan daftar jenis dan kuantitas bahan baku yang diperlukan. Daftar kebutuhan produksi ini mengisi urutan jenis kegiatan beserta fasilitas yang digunakan, bukti penerimaan dan pengeluaran barang gudang, dan bukti pengambilan barang gudang ini berisikan mengenai formulir yang digunakan dalam pengambilan barang dan penerimaan beserta pengeluaran barang yang digunakan dalam kegiatan produksi tentunya. Dan bukti jam kerja ini nih berisikan mengenai uh, seberapa lama atau pokoknya berhubungan dengan tenaga kerja itu, berapa lama dia bekerja dan berapa hari dia bekerja itu dimasuk ke dalam bukti jam kerja. Dan yang terakhir ini, bukan yang terakhir, yang selanjutnya ini laporan produksi selesai, artinya ini yang berisikan dari sekumpulan dokumen dari yang surat order hingga bukti jam kerja itu dijadikan satu menjadi laporan produk selesai. Maksudnya selesai ini selesai juga dijual. Bukti memorial ini bisa kita katakan sebagai jurnal, dan bukti kas keluar ini nih apa saja sih yang dikeluarkan, biaya yang dikeluarkan selama produksi. Itu berisi formulir ya, bukti-bukti ini, di dalam bukti-bukti ini berisikan formulir. Selanjutnya ada catatan akuntansi. Yang pertama ada jurnal pemakaian bahan baku. Jurnal pemakaian bahan baku ini merupakan jurnal khusus untuk mencatat harga produksi bahan baku yang digunakan dalam produksi. Dan jurnal umum, seperti yang kita ketahui, jurnal umum ini berisikan transaksi-transaksi yang digunakan dalam kegiatan yang terjadi. Register bukti kas keluar ini berisikan dalam pencatatan biaya overhead pabrik, biaya penolong atau biaya overhead pabrik, biaya administrasi dan umum, pemasaran yang berupa pengeluaran kas. Terus kartu harga pokok produk ini berisikan buku pembantu yang merinci biaya produksi yang dikeluarkan. Dan yang terakhir, kartu biaya ini berisi buku pembantu yang merinci biaya penolong, biaya administrasi umum, dan pesanan. Selanjutnya, jaringan prosedur sistem. Yang pertama ini ada prosedur order produksi. Ini surat order produksi dikeluarkan untuk mengkoordinasi pengolahan bahan baku menjadi produk jadi. Yang kedua, prosedur permintaan dan pengeluaran barang gudang. Ini berisikan apabila terjadi persediaan. Kalau tidak, maka ini bukan prosedur permintaan dan pengeluaran barang, tetapi pembelian. Terus yang ketiga, pengembalian barang gudang. Yang keempat, ada prosedur catatan jam kerja dan biaya tenaga kerja langsung. Yang kelima, ada prosedur selesai dan pencatatan pembebanan biaya overhead pabrik. Dan yang terakhir, pencatatan biaya overhead pabrik sesungguhnya, beban admin dan umum, serta beban pemasaran. Ini ada unsur pengendali internal, ini bisa kita lihat, ini ada fungsi pencatat biaya harus terpisah dari fungsi produk, fungsi pencatatan biaya harus terpisah dari fungsi yang menganggarkan biaya, fungsi gudang yang harus terpisah dari fungsi produksi, dan fungsi gudang harus terpisah dari fungsi akuntansi. Terus yang sistem otorisasi dan prosedur pencatatan, surat order produksi diotorisasi oleh kepala fungsi produksi, bukti penerimaan dan pengeluaran barang gudang harus diotorisasi oleh kepala fungsi produksi yang bersangkutan, bukti kas keluar diotorisasi oleh kepala fungsi akuntansi keuangan, dan daftar kebutuhan bahan dibuat oleh fungsi perencanaan dan pengawasan produksi dan diotorisasi oleh kepala fungsi produksi. Daftar kegiatan produksi dibuat oleh fungsi perencanaan dan pengawasan produksi dan diotorisasi oleh kepala produksi. Dan yang terakhir, kartu jam kerja diotorisasi oleh kepala fungsi produksi dan yang bersangkutan. Apa sih, kenapa ini berbeda-beda ya? Kalau yang ini berbeda, mengapa? Karena ini tujuannya itu supaya tidak terjadi penyelewengan tentunya, dan biar lebih kayak lebih,
pokoknya ya tidak ada penyelewengan gitulah. Nah, terus kalau yang ini nih kenapa beda-beda? Ini nih disesuaikan dengan fungsinya dan tanggung jawabnya. Kalau produksi berarti dia menangani bagian produksi, keuangan berarti dia mengatasi bagian keuangan. Gitu, dan ini praktik sehat ya. Ini praktik sehatnya. Selanjutnya, ini ada flow chart mengenai sistem akuntansi biaya dan sistem pengawasan produksi. Terus ini juga. Nah, ini nih bagan alir yang berisikan ini tentang tadi ya penjelasan-penjelasan tadi. Ini juga. Nah, kalau ini jurnal-jurnalnya sebagai contoh saja nih ya. Jika fungsi perbaikan pemeliharaan pemakai suku cadang dan minyak lumas untuk pemeliharaan mesin pabrik, maka jurnalnya sebagai berikut. Biaya dicatat di dalam biaya overhead pabrik sesungguhnya berada di debit dan persediaannya berada di kredit. Terus ini juga jurnalnya bisa dibaca. Ini juga jurnalnya bisa dibaca, ini digeser sedikit. Ya, oke, selanjutnya ini jurnal juga, ini yang berada di debit, ini yang di kredit. Oke, mungkin sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon lebih kurangnya mohon dimaafkan apabila ada tutur perkataan dan perilaku saya yang tidak mengenakan bagi para pendengar, mohon dimaafkan. Baik, sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stop.